yang disebut kota toleransi, yang disebut kota paling nyaman, Jogja berhati nyaman. Ini berkahnya orang puasa. Sampean jangan lupa. Puasanya siapa? Puasanya Ki Gede Pemanahan. Loh. Jadi Ki Gede Pemanahan ini mendapatkan hak dari kerajaan Pajang untuk memilih tanah sebagai hadiah karena mampu menyelesaikan tugas. Tapi ternyata tanah kosong di Jawa itu sudah nggak ada. Selain tanah yang berpenghuni demit. Nah maka Kanjeng Sunan Kalijaga mengatakan kamu terserah pilih mana. Yang kosong tinggal rumah demit semua. Yang ujung paling timur namanya Alas Purwo. Yang tengah namanya Ketonggo. Yang barat utara namanya Alas Roban. Yang sebelah ujung kulon namanya Cirebon Alas Larangan. Tapi itu jauh. Nah ada satu lagi rumah demit. Alas Mentao. Kalau kamu mau di situ ya nggak apa-apa. Tapi gentur pasamu harus kuat. Maka kemudian Ki Gede Pemanahan memilih kultivasi kalau orang sekarang. Uzlah kembang lampir Gunung Ki. Ini petilasannya juga masih ada. Tapa di situ, puasa di situ selama 20 tahun. Udah main-main loh. Ki Gede Pemanahan nih. Poso 20 tahun. 20 tahun. Hasilnya apa? Punya anak Danang Suto Wijaya, mbubak Alas Mentao, jadilah kerajaan besar namanya Kerajaan Mataram, yang akhirnya pisah Jogja Solo, yang Solo ditinggali oleh orang Solo, yang Jogja sampean ikut menikmati. Lu sampean ini hidup di tempat di mana hasilnya orang puasa. Lho kok saiki malah wong manggon ning Yogya dikongkon poso malah petakilan. Maka jangan heran kalau sampean di Yogyakarta ora tirakat, ya ora oleh nggon ning Jogja. Ya panggonamu ning emper-emper ngono niku tok wong poso ya ora, tirakat ya ora, napak tilas ya ora, nunggak semi juga tidak. Sampean kalau mau di Jogja hidup tirakat toh. Karena tumbuhnya Yogyakarta itu berasal dari tirakat. Lah neng Yogya meng pongan mangan mendam-mendem ngono ya wis ora oleh bagian apa-apa sampean ning Jogja. Paling ya neng ngemper-ngemper ning parkir ngono ae wis muter, engko akhire kepruk-keprukan sak koncone ngono tok. Bulet kaya entut niku. Duh. Iya kan? Orang mau tinggal di Mekah, dia akan nikmat hidup di Mekah karena apa? Harus mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tirakat di Mekah. Makanya orang kalau mau hidup di Mekah, ya harus napatilah sejarahnya Nabi Ibrahim. Dan kita di sini pun online kepada sana. Jadi watak satu tanah, watak satu tempat, ini harus diingat awal berdirinya dan awal pembentukannya. Kalau sampean hidup di sebuah kota tidak ngerti awal pembentukannya, sampean tidak napak tilas seperti awal pembentukan satu kota, ya jangan heran sampean nggak dapat bagian. Jogja dibentuk dengan tirakat dan puasa, maka sampean kalau ning Yogya kok ora tirakat ora apa ya ora manowo apa sampean. Enggak. Habis itu Jogja ini melahirkan tokoh-tokoh yang berani berjuang untuk orang lain. Sampean hidup di Jogja kok mikiri awake dhewe, ya ora kebagian apa? Apa? Lho, kota itu membawa watak. Kenapa Jogja melahirkan watak toleransi, watak yang bagus? Ya karena lahir dari tradisi tirakat.
tirakat. Nah, tirakat puasa itu intinya apa? Ya benar harus tahu ya. Intinya orang puasa itu enggak makan, enggak minum, dan tidak ngumbar syahwat. Kelihatan sederhana, wong cuman enggak makan, enggak minum, enggak ngumbar syahwat. Tapi sampean harus tahu, dunia ini bergerak itu karena urusan makan sama urusan syahwat. Cuman dua itu dok. Berdirinya toko-toko, ruko-ruko ini kenapa? Karena orang pengen makan. Kenapa orang sampai jualan pelembungan, jualan apa? Itu karena apa? Karena pengen urip mangan. Lah, kenapa kemudian dunia ini bergerak? Karena ada generasi yang lanjut. Nah, generasi yang lanjut itu dari mana? Dari sini. Dari bawah pusar. Jadi poso itu intinya apa? Mengatur kehidupan yang baik, yang sumber kehidupan itu dari mulut atas sama mulut bawah. Ayo. Ini harus ditata. Syahwat bawah sama syahwat atas ini ditata. Karena dari syahwat bawah ini lahir kehidupan yang demikian gede. Coba aja sampean. Ayo. Sampean punya membangun rumah, nabung. Itu untuk siapa? Untuk anak, untuk istri, untuk keluarga. Anak, istri, dan keluarga itu lahirnya dari mana? Dari proses yang terjadi di bawah pusar. Iya, itu syahwat terbesarnya manusia itu ya di bawah pusar itu. Yang akhirnya karena syahwat itu melahirkanlah kehidupan. Jangan sampean kira. Ini syahwat bawah pusar ini kalau bergerak, dunia ikut bergerak. Anak kecil, syahwat bawah pusarnya bergerak. Pertama laki-laki harus dipotong kucirnya itu, ujungnya. Begitu itu dipotong, catering ikut. Karena mesti harus ada syukuran sunat. Ilmu kedokteran sunat. Obat luka untuk sunat. Itu. Setelah itu dia gede. Mulai gede. Walah kehidupan tambah bergerak dari situ semua. Begitu mulai ada anak manusia di dalam perut. Dari syahwat itu tadi. Lahirlah rumah sakit bersalin. Lahirlah dokter kandungan. Begitu keluar bayi, lahir pabrik popok. Pabrik pempes. Gede semua jadi manusia yang lahir dari bawah ini melahirkan dunia yang bergerak. Begitu mulai agak gede, lahir sekolahan. Lahir pendidikan, semua dunia bergerak. Begitu dia gatelan kepalanya, lahir pabrik sampo. Triliunan asetnya. Mulai pengen ganti warna rambut, pabrik semir. Triliunan asetnya. Kutuun, lahir pabrik peditok. Triliunan asetnya. Sampean nggak pernah ikut mikir, yang mikir malah orang Tionghoa, makanya pabriknya besar-besar. Loh ya, itu dari manusia, orang-orang Tionghoa itu yang dipikir adalah perbendaharaan kelahiran manusia.
Rambut panjang melahirkan industri gunting. Lahirlah barbershop. Belum lagi kalau kepalanya harus ditutup, melahirkan pabrik jilbab, pabrik topi, pabrik peci. Triliunan asetnya. Itu berawal dari mana? Dari syahwat manusia. Mukanya ibu-ibu ini melahirkan pabrik skincare. Kesini melahirkan pabrik celak. Ke bawah sini Esido. Idepnya melahirkan pabrik maskara. Matanya melahirkan rumah sakit mata, Softland dan kaca mata, dokter mata. Mata ini menggerakkan aset dunia. Ke bawah sini blush on. Bibir melahirkan pabrik lipstik. Perancis hidup karena bibir manusia. Negara itu. Gigi melahirkan pabrik odol, pabrik sikat. Monyong melahirkan pabrik behel. Ke bawah sini pabrik cukuran, pabrik Firdaus minyak katel itu. Leher melahirkan pabrik dasi, pabrik kalung, liontin. Triliunan, makanya Semar itu, toko Semar itu hidup dari leher manusia. Triliunan dia punya duit. Natasha hidup dari mukanya perempuan. Loh, MS Glow, London Beauty. Loh, bojo kula niku wedok, dadi kula apal. Niku tak gawa niku bojo kula niku wedok. Ya tur tak belanjani yoan, dadi kula rada apal belanjane. Tubuh manusia ini pabrik konveksi. Triliunan asetnya mulai dari Malioboro Mall itu sampai toko-toko. Itu untuk apa? Ngurusi pakaian manusia. Triliunan ini asetnya, belum tangan. Gelang ini, toko Semar, toko ini, Gajah Tunggal apa-apa itu. Ini duit semua. Ini orang Tionghoa semua yang punya. Karena dia tahu manusia itu menggerakkan dunia. Cincin lahir, gelang lahir, manikur pedikur. Ya nek sampean kan amplas ngene cukup. Kosok. Manikur pedikur, ketokan kuku, kutek, jam tangan. Bahkan ada jam tangan harganya 11 miliar, jamnya Sahroni. Duit semua sampean hitung. Puser ke bawah ini malah duit tok ini. Duit tok. Iya kan? Ya Amit Sewu, pabrik katok lahir dari sini. Katok panjang, katok pendek, rok. Apa itu yang katoknya perempuan yang cuma segini tok itu apa? Pak itu mbulali aku bojoku ora tau nganggo ngono dadi aku ora ngerti jenenge. Ora tahu aku nek perberar itu angger bojoku tuku, aku mesti ngerti. Tapi bojoku ora tuku aku ya ora ngerti. Iku rok, itu triliunan asetnya ini. Belum lagi Amit Sewu ujung dari pantat, Cantuko, silet itu. Itu duit semua menggerakkan apa? Ada yang bikin pabrik WC mereknya American Style. Ada pabrik WC mereknya Toto. Kalau sampean kan cuma mikir jumbleng. Loh, itu duit semua. Begitu keluarnya kelancaran, lahir pabrik obat mencret, intrustop, diapet, diatap. Begitu macet, dul kolak. Itu nggak. Itu tumbuh dari mana? Dari sini, males cewek, tisu basah. Ngono, bener alung-alung pempes. Urung ngarepe iki duit tok maneh. Lahir karaoke. Sing ngarep tok. Ini jadi orang Tionghoa itu paling ngerti ngono kuwi. Sampean belas ora melok mikir. Akhirnya sing sugih wong Tionghoa, wong dhek sing ngerti kok. Ya aja nyalahno wong sampean ora melok mikir. Ana wong punya pabrik semua, kenapa orang Tionghoa? Karena berangkat dari memahami
Manusia mulane sampean iso gawe patung. Orang Cina itu pinter bikin patung, makanya iso ngitung menungso lah. Sampean ora tau gawe patung. Jadi butuhe menungso itu apa nggak tahu sampean. Nah, yang atas ini kalau di Islam urusan makan ini ya, itu doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Bukan berkahilah saya, tapi berkahilah kami. Karena makan itu orang banyak. Begitu sampean makan nasi, lahirlah sawah. Sawah diurus negara. Nek ora diurus BPN, bacokan sak tonggone ayo. Rebutan sawah. Dari situ lahirlah pabrik pupuk. Setelah panen lahir kombi mesin pemanen, industri gede semua. Wayai digiling melahirkan pabrik slab, orang Jerman yang bikin. Waktunya dimasak melahirkan pabrik kompor, mereknya Rinnai, Quantum, Avian, apa-apa banyak. Terus begitu dimasak ini juga melahirkan pabrik rice cooker. Rinnai, Yongma, Miyako. Itu triliunan asetnya. Dan itu tidak mengenal agamanya apa, negaranya apa, udah gak mikir sudah. Melahirkan pabrik LPG diurus Pertamina. Ayo, naik ke atas meja pabrik piring, garpu, sendok. Agar enak melahirkan pabrik bumbu, ada yang nanam bawang triliunan, ada yang bikin Masako, ada Ajinomoto, Miwon, Sasa, itu triliunan asetnya. Terus orang Jogja masakannya nggak terlalu enak kalau nggak dikasih garam. Yang bikin garam orang Rembang sana, ditambak-tambak garam. Sampean tahu nggak ketika orang bikin garam ditambaknya nggak kencing ditambaknya? Duh. Iya kan? Sopo ngerti pas gawe uyah dek nguyuh. Makanya orang Jogja kan dia curiga, jangan-jangan pas gawe uyah nguyuh. Maka si dijenengi uyah, si dijenengi uyuh. Soalnya khawatir pas gawe uyah nguyuh. Nah, lah iya kan? Setelah makan ambil anggur merah, anggur hijau. Ini nggak ada di Indonesia, harus impor. Berarti siapa yang mendatangkan? Negara. Menunjuk Menteri Perdagangan, ada eksportir, importir, kesepakatan barang masuk, ada bill of lading, letter of intent, jaminannya apa? Obligasi. Satu sistem moneter yang dimiliki pertama kali oleh Bank Devisa New York, punyanya orang Yahudi namanya Rothschild Rockefeller. Jadi sampean mangan ana wong Yahudi melu. Jadi dua hal ini lintas agama, lintas suku, lintas negara. Makanya itu harus ditata oleh semua manusia, nggak peduli kamu mau agamanya apa. Makanya semua agama punya aturan puasa, karena itu tidak pandang mau Islam, mau Cina, mau apa, gak ngurus pokoknya. Dua itu harus dijaga. Karena apa? Itu sumber kehidupan. Sementara kalau itu dijaga, hidup manusia akan normal. Ayo, urusan makan kok enggak beres, manusia juga enggak akan normal. Mau sampean ganteng, wayu gitu, begitu urusan yang masuk ke perut dari sini kok nggak beres, sampean juga nggak di manusia, nggak punya harga diri. Ya, terus ngerti mangan ya angel, urip iki ya. Urusan mangane kok angel. Wes sampean mesti mumet urip ndasmu ku. Sak gagah-gagahe wong angger ra ndek duit. Mulane golek bojo iku rasa ganteng ora apa-apa. Sing penting sae ana isine. Karena apa? Lapar itu milik semua manusia, semua suku, semua
bangsa. Dan lapar itu ora perlu diakal. Soalnya wonge turu nek ngelih ya kerucuk. Sama dengan bawah itu. Dia nggak peduli suku, bangsa, agama apapun, syahwat itu dimiliki oleh semua manusia. Dan syahwat itu orang ngurus. Bocah cilik rung duwe akal, matane rung melek, manuke wis tangi. Betapa itu adalah sistem kehidupan paling kuno. Makanya kalau manusia ke urusan syahwat itu nggak ditata, orang ono aturan hidup syahwatnya, dia juga nggak punya harga diri. Loh, ayo, banyak sekali orang ini karirnya bagus gini, begitu ngatur syahwat nggak bisa, jatuh dia. Rubah rabi, ini habis dia. Jangan, ada yang karirnya bagus gitu, urusan makan nggak terkendali, korupsi, habis dia. Wayo, coba, ada orang biasa-biasa aja, ya nggak terlalu kaya, tapi cukup, syahwatnya tertata, ini hidupnya aman, sejahtera, lancar saja. Loh, ini dua pokok kehidupan, makanya puasa itu diajarkan kepada semua manusia, agama apapun. Jangan dikira karena dua ini kunci hidup, sampean mulai harus memanage dua itu. Ya, urusan bawah pusar sama urusan mulut atas harus ditata. Masih wong wedok ayu ngono, tiba-tiba urusan bawahnya itu ora diurus, ya ndak punya harga diri. Teng templek ngono pikir dalan ini rusak. Walaupun rupane ki rapati ayu, ya wis pas-pasan. Tapi terjaga bawahnya itu, dia punya harga diri. Sama juga urusan makanan. Loh, makanya hidup itu dua itu harus ditata. Dan cara menatanya adalah yang paling kuno adalah dengan puasa. Makanya wong nek poso itu sebenarnya adalah menata manusia kembali kepada sistem kehidupan yang paling dasar agar menjadi manusia yang terhormat. Makanya kalau di dalam perintah puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kamu jadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Berada dimanapun punya kontrol, merasa ada yang kuasa. Tapi kalau dua itu sudah nggak dilatih, nggak ada. Orang korupsi masih ingat Tuhan, ya nggak ingat. Orang ngejar janda gitu apa masih ingat Tuhan, ya nggak ingat. Jadi dua-duanya itu kalau nggak dilatih, orang akan lupa pada yang kuasa. Sementara manusia hanya masalah waktu, cepat atau lambat akan kembali pada yang kuasa. Sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kalau yang Buddha kembali pada Sang Buddha di nirwana. Kalau yang Islam kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang Nasrani kembali pada Allah Bapa di surga. Yang Hindu kembali kepada Sang Yang Widiwasa di swarga loka. Loh, semua kalau yang Yahudi kembali pada Yahweh di surga. Nah, sementara proses ini kan nggak terlalu lama. Makanya agar sampean ingat yang akan kita tuju kembali ke sana, dua itu mesti kita jaga. Syahwat nggak terjaga, ya rusak hidupmu. Rebutan istri, rebutan ini, satu nggak cukup, tambah ini, tuwae ngatang-ngatang ra ono sing ngurusi karena semua perempuan sudah kamu sakiti. Urusan makan nggak kita tata, yuru angel. Sembayang itu ku sarung ra iso, wayahe buka angel.
Itu. Loh, makanya manusia yang semuanya sama dalam urusan bawah dan urusan atas itu punya pelajaran puasa. Mulane sing Islam ya diulangi poso, sing ini makanya puasa itu lintas agama. Karena puasa itu mengajarkan manusia yang sama bahwa apapun sukumu, apapun bangsamu, apapun negaramu, urusan bawa pusar dan urusan makanan adalah sama. Makanya kayak kita sholat itu ya yang nyediakan sarungnya orang Tionghoa. Terus tiba-tiba kita hancuran orang Tionghoa lah, orang Tionghoa, orang Cina pergi semua, udah kita. Sampai ibu-ibu pakai jilbab gitu. Ya itu pabrik kainnya punyanya ada di situ, ada Samitek, ada Sritek. Nggak ada. Orang bikin masjid bersama dia. Orang bikin masjid bersama, tiangnya harus pakai semen. Makanya orang Islam kalau sholat nggak boleh marahan sama pabrik besi, sama pabrik semen. Orang pergi haji harus pakai bank. Makanya jangan suka marah-marah sama bank riba, bank haram, rasito budal sampean. Naik pesawat begitu haji, itu punyanya orang Yahudi Nasrani, Boeing sama Airbus. Yahudi kamu bunuh semua, renang kamu dari pantai Gelagah situ. Urung tekan gono ceplek-ceplek mati dulu. Jadi dunia ini saling terkait. Makanya landasan kalau orang mengelola ini dua-duanya itu dia akan jadi orang yang bersahaja, toleran. Oh ternyata kita makan yang nyiapkan Ajinomotonya orang Jepang. Oh ternyata yang nyiapkan kompornya orang Cina. Oh ternyata yang nyiapkan LPG-nya negara. Aman nggak boleh ngamuk negara kalau nggak hadir hari ini nggak ada, ini bisa ribut, polisi nggak ada, tentara nggak ada, oh patok-patokan gitu. Duh, semua terkait, makanya alhamdulillah teman-teman dari budaya Tionghoa ini memfasilitasi kita untuk kumpul, karena semuanya akan pada satu muara. Harus saling mengerti, harus saling memahami. Riyoyo ngono kok terus semua mall itu tutup ya buyar sampean. Arep golek nandi. Makanya kalau selamat Natal tidak boleh. Lah ya wis, tapi nek sampean wis ngateni selamat Natal gak boleh ya aja golek diskon Natal ngono to. Karena nek mall-mall itu kalau ada naskal itu diskon Natal. Loh. Jadi hidup itu jangan ekstrim. Hidup itu harus mengerti bahwa kehidupan kita nggak bisa independen, pasti hidup bersama yang lain. Dalam urusan bawa pusar kita bersama yang lain, dalam urusan mulut bersama yang lain. Kadang kita kumpul sama istri kita aja sehingga ini kondom wong liya. Loh coba, nah inilah kehidupan yang sesungguhnya, makanya Islam mengajarkan mari puasa, agar apa? Kita bisa mengendalikan bibit problem yang paling utama di dunia adalah problem mulut atas dan mulut bawah. Makanya semuanya kenal, mengerti bahwa kalau mau jadi manusia yang benar, yang utuh ya nafsu dari dua itu harus ditata. Karena begitu dua itu nggak ditata, bubar hidupmu. Urusan makan kita nggak beres, urusan syahwat nggak beres, nggak punya harga diri sebagai manusia. Sudah punya anak, sudah punya istri, tertib-tertib, tiba-tiba urusan syahwat ngelompat ke tetangganya. Kamu nggak punya harga diri di depan istrimu, kamu nggak punya harga diri di depan anakmu. Lah nek ana wong ora duwe harga diri di depan keluargane, terus sampe dadi apa ning donya? Nah, tata itu mari kita jaga, makanya semarip dulu nih. Ya mudah-mudahan kita semua hidup di Yogyakarta harus masih ingat bahwa landasan berdirinya Yogyakarta adalah karena tirakat, karena puasa. Makanya sampai kalau mau dapat bagian ya harus itu.
Saya punya cerita dari Mbah Noto Suwito dulu. Betapa Pak Harto bisa lahir jadi presiden. Ternyata Bunyai Sukira itu puasa 9 bulan ketika di dalam kandungan. Akhirnya lahir namanya Pak Soeharto jadi presiden 31 tahun. Lu sangangulan poso Bunyai Sukira karena nggak punya harapan. Pengen dua anak hebat ya tirakat. Loh, muka-muka kita semua dapat pahala puasa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika aftartu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.